Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah. Jadi, di sini kalian bisa lihat materi pada pertemuan hari ini, ya. Adapun untuk yang pertama, definisi sampah dan limbah itu sudah kita diskusikan pada minggu lalu, ya. Apa itu sampah dan apa itu limbah. Nah, kemudian nanti juga di dalam slide ini materi yang akan saya jelaskan ada macam-macam limbah dan polusi lingkungan, sumber pencemaran limbah, pengolahan limbah secara umum. Nah, baik, kita akan langsung saja. Nah, di sini sudah ada gambar, ya. Gambar apa ini? Ya, ini adalah tumpukan sampah. Nah, jika kalian lihat gambar ini, ya, ini menunjukkan sesuatu hal yang baik apa tidak? Tentu saja ini tidak pas, ya. Karena apa? Sampah yang ada di sini itu berada di tepi jalan, dan itu tidak semestinya. Karena sampah yang seperti ini akan menimbulkan dampak. Yang pertama ya pasti mengganggu jalan. Nah, dan kedua pasti polusi, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini macam-macam sampahnya, ya. Ini sampah rumah tangga juga ada di sini pasti, ya. Nah, ada plastik, paling banyak plastik ini. Ada kertas, ya. Ini malah ada sofa. Nah, banyak sekali sampah yang dibuang begitu saja. Nah, jadi apakah sampah itu sama dengan limbah? Sudah dibahas waktu itu, ya. Sampah dan limbah itu sebenarnya sama, ya. Sama-sama sisa buangan. Yang membedakan adalah sampah ini lebih luas, ya. Sedangkan limbah ini lebih spesifik, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sampah itu cakupannya luas, ya, yaitu sisa dari hasil aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi, itu biasanya disebut sampah, ya. Nah, jarang yang kita sebut limbah. Kalau di rumah kan pasti jarang, buang dong limbah tisu itu. Nah, pasti kita bilang buang dong sampah tisu itu, ya, karena itu secara umum, ya, dan lebih luas. Oke. Kemudian limbah sendiri itu adalah bagian dari sampah hasil buangan industri. Industri ini bisa macam-macam, industri pangan, ya, tekstil. Nah, dan hasil buangan rumah tangga. Ya, ini mandi, ya, air bekas mandi itu juga termasuk rumah tangga. Sampah-sampah bekas masak, ya. Seperti itu. Nah, kaitannya tadi dengan sampah yang kalian lihat di awal, sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Itu yaitu pada Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Tetapi ini sangat sulit diterapkan. Sampai hari ini, ya, manusia itu sangat menyepelekan yang namanya sampah, padahal sudah ada undang-undang tentang pengelolaan sampah, khususnya untuk di pasar atau di industri, ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan saja kalian bisa buka undang-undang tersebut, ya. Di sana lebih jelas apa yang ada di dalam undang-undang, apa yang diatur di dalam pengelolaan sampah tersebut, ya, dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Nah, macam-macam limbah, ya. Kita masuk dalam macam-macam limbah. Limbah itu bermacam-macam, ya. Karakteristiknya juga beda. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, limbah berdasarkan jenisnya, ya. Limbah berdasarkan jenisnya. Nah, jadi nanti macam-macam berdasarkan apa gitu, ya. Nah, kali ini yang pertama saya sampaikan limbah berdasarkan jenisnya.
yaitu ada limbah terurai alami atau organik, limbah terurai non alami atau biasa disebut anorganik ya. Jadi hafal kata kuncinya organik dan anorganik. Kalau organik itu gampang terurai, kalau organik gampang terurai, kalau anorganik itu sulit terurai oleh mikroorganisme. Nah, di sini ya, limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi dan mudah membusuk, seperti sisa makanan, daun-daun kering, ya, potongan kayu dan sebagainya. Sedangkan limbah anorganik itu berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan sulit diuraikan secara alami oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, botol, kaca, dan lain-lain. Ya. Nah, kali ini limbah berdasarkan bentuknya. Nah, ada limbah padat. Contoh limbah padat itu daging ya, ampas tahu, sisa-sisa sayur ya. Nah, ampas tapioka dalam proses pembuatan tepung ya, lumpur, kotoran hewan itu masuk dalam limbah padat ya. Nah, atau plastik, kertas ya, itu masuk dalam limbah padat. Kemudian limbah cair, nah itu limbah yang bentuknya cair. Kan tadi udah dibilang limbah berdasarkan bentuknya. Jadi ada padat, tadi yang pertama, yang kedua cair. Nah, bisa dilihat di situ limbah cair itu limbah hasil buangan, sisa itu berupa air ya. Nah, air ini kalau contoh yang di sini ya bisa saja ini mengandung zat-zat kimia ya. Oke. Selanjutnya limbah gas. Nah, limbah gas contohnya ini limbah memasak, itu termasuk limbah juga ya. Kemudian limbah pada proses di produksi di industri ya. Ini limbah gas yang dihasilkan dari kendaraan, motor, mobil, itu juga limbah gas. Nah, ini penjelasannya ya. Limbah cair. Jadi air bekas yang sudah tidak terpakai lagi sebagai hasil dari adanya berbagai kegiatan manusia sehari-hari atau industri. Air limbah biasanya langsung dibuang ke alam, ke tanah dan badan air. Badan air tuh maksudnya kayak parit gitu ya. Nah, jumlah air akan selalu bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala kegiatannya. Ya pasti kan, kalau penduduknya makin banyak, maka makin banyak juga penggunaan air ya. Nah, masalahnya apa? Kalau air limbah yang dibuang berlebihan melebihi kemampuan alam untuk menerimanya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Jadi alam sudah tidak mampu menampungnya lagi, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, banyak ya. Ini contoh-contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat limbah cair. Artinya sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan kembali karena ini sudah tercemar dengan bahan-bahan kimia nih. Ini merkuri ya, bisa dilihat ya. Nah, ini bahaya dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Otomatis ekosistem yang ada di dalamnya juga rusak, termasuk ikan ya. Nah, yang bahayanya kalau udah ikan yang tercemar dengan logam, misalnya di sini tadi, itu dikonsumsi, maka logamnya akan masuk ke manusia. Itu bahaya ya. Nah, kemudian limbah gas. Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Nah, limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersama udara. Nah, secara alami ya, udara mengandung unsur kimia seperti oksigen, nitrogen, nitrodioksida, karbon dioksida ya, hidroksida dan lain-lain. Nah, kayak tadi sebelumnya, kayak cairan ya yang terlalu banyak dibuang ke tanah. Nah, ini gas yang terlalu banyak dibuang ke udara ya, yang tercemar. Nah, akan melampaui kandungan alami. Nah, sehingga
kalau kaitannya limbah gas ya, itu akan menurunkan kualitas udara di sekitar kita. Nah, dan itu banyak dampaknya ya. Bisa saja nanti kanker paru-paru ya. Itu sebenarnya kualitas tidak bersih lagi. Nah, mengapa juga untuk sekarang ini umur manusia banyak yang tingkat kehidupannya menurun ya. Jadi banyak manusia yang sudah tidak panjang umur lagi. Karena apa? Ya salah satu penyebabnya itu selain makanan yang dikonsumsi sudah banyak mengandung kimia, termasuk juga udara ya. Udara sudah tidak sebersih yang dulu. Nah, itu salah satu faktornya juga ya. Nah, ini bisa dilihat pencemaran melalui udara ya. Ada partikel, ada gas. Jadi kalau limbah industri seperti ini ya, nih, itu selain mengeluarkan gas ya, misalnya nitrogen, karbon dioksida tadi ya, itu juga mengeluarkan partikel-partikel kecil ya. Nah, itu berbahaya juga ya, bisa mengganggu saluran pernapasan, bisa sakit ispa. Ya, bisa asma. Kalau punya asma ya kok kayak gini ya bisa kambuh ya. Nah, kemudian limbah padat. Ini limbah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Nah, limbah padat itu dibagi jadi dua ya, bisa didaur ulang dan yang tidak punya nilai ekonomis ya. Nah, artinya memang tidak bisa diapa-apain lagi ya, memang udah dibuang seperti itu. Nah, kemudian ini contoh limbah padat nih, banyak yang gambar tadi kan ya, juga itu limbah padat ya, yang banyak tadi itu kayu, potongan kayu ya, seng, besi, itu limbah padat. Nah, pencemaran ya, kalau sudah ada limbah maka dikait-kaitkan dengan pencemaran. Tadi saya juga udah singgung-singgung tentang pencemaran ya. Nah, apa sih pencemaran lingkungan, atau biasa lebih ngetrennya dengan bahasa polusi ya. Nah, yaitu apa? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Nah, intinya pencemaran atau polusi ini terjadi kalau kualitas dari lingkungan menjadi turun atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ada literatur ya yang berkaitan dengan definisi pencemaran, itu pada Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982. Lihat ini ya, kalian bisa lihat ini sudah lama sebenarnya ya. Tapi kenapa sih masih saja lingkungan itu kadang tidak diperhatikan? Ya, mungkin itu karena keegoisan manusia ya. Nah, ini menurut undang-undang tadi ya. Ada lagi ya, menurut undang-undang yang tadi ini tentang lingkungan hidup ya. Nah, ini tadi Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982. Nah, ini ada undang-undang yang terbaru ya tentang lingkungan hidup. Jadi masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Intinya sebenarnya sih sama dengan yang tadi ya, cuman ini lebih sederhanakan lagi biar lebih paham. Nah, adapun jenis pencemaran itu ada pencemaran tanah ya. Nah, bahan-bahan asing baik bahan organik maupun anorganik masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran udara, masuk dan dimasukkannya bahan-bahan atau zat asing ke udara sehingga merubah komposisi udara dari keadaan normal. Jadi udara tidak normal, tadi tanah menjadi tidak jadi bercampur ya kandungannya, sudah bukan tanah yang secara alami, mungkin itu ada kandungan logam ya,
dan sebagainya. Air juga ya, pencemaran tubuh-tubuh air ya, danau, sungai, laut, air, tanah oleh kegiatan manusia yang bisa membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup padanya. Jadi di sungai misalnya ya, karena udah tercemar, ikan-ikannya juga sudah kurang sehat. Mungkin ikannya bisa beradaptasi, tapi jangan sampai ikan tersebut dimakan oleh makhluk hidup lain atau manusia, karena otomatis itu sudah berbahaya ya. Bahayanya bisa berdampak pada kesehatan ya. Termasuk tumbuhan juga yang di sekitar. Kalau air tercemar, artinya tumbuhan yang di sekitar juga akan tercemar. Karena apa? Tumbuhan kan memanfaatkan air untuk hidup. Jadi yang diserap tumbuhan itu air yang sudah tercemar, sehingga tumbuhan tersebut pun ikut tercemar ya. Nah, limbah B3 ya. Jadi ini bisa juga menyebabkan pencemaran. Limbah B3 ini kimia ya. Limbah-limbah kimia biasa di pabrik-pabrik yang menggunakan bahan-bahan kimia ya, atau industri kimia. Jadi senyawa baik padat, cair maupun gas yang berpotensi merusak kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat fisik yang dimiliki senyawa tersebut. Nah, jadi ini lebih berbahaya lagi sebenarnya ya. Oke. Sumber pencemaran itu dari mana aja ya? Banyak. Nah, udah diklasifikasikan ya. Yang pertama dari kegiatan rumah tangga atau perorangan. Nah, macam-macam nih yang dihasilkan oleh kita nih ya. Ada organik dan anorganik ya. Dari masak, mencuci, mandi, buang air kecil, buang air besar ya, konsumsi makanan dan minuman ya, kemasannya itu menghasilkan limbah. Kegiatan industri ya. Nah, limbah tidak terpakai dari bahan industri dapat mencemari lingkungan. Di samping limbah dari proses bahannya. Jadi bahan bakunya sendiri udah mencemari ya, udah ada sisa. Prosesnya lagi pakai air dan segala macam, itu juga merusak ya. Nah, kegiatan pertanian, pembukaan lahan, pengolahan lahan, pemeliharaan ya. Pemeliharaan ini kan menggunakan pupuk ya di tanah, itu juga termasuk loh ya. Makanya disarankan pupuk itu tidak berlebihan, sesuai takarannya. Kemudian panen ini disemprot pestisida lah ya, dan macam-macam. Nah, pasca panen ya, wah macam-macam lah pokoknya dengan bahan-bahan kimia, itu juga sumber pencemaran. Nah, ini tadi limbah rumah tangga nih. Nah, ini siapa yang mungkin ini mandi sampai busanya kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya bukan karena sabun dia, tapi ini karena limbah ya, yang memenuhi sungai, sehingga pada saat dia mandi badannya pun udah tidak nampak lagi ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh nih digunakan ya. Nah, ini contoh ya, dan itu di kota besar. Nah, ini limbah industri, akibatnya apa? Ikan-ikan pada mati ya, air berubah warna ya. Nah, ini timbul juga jamur ya. Ini kalau seperti ini, maka kekurangan oksigen nanti ikan dan makhluk hidup yang di dalamnya. Itu bahaya ya, kasihan sebenarnya. Nah, ini limbah pertanian tadi yang saya sampaikan. Ini kalian tahu ya, pasti rata-rata tahu kalau yang punya lahan, ini disemprot pakai pestisida. Nah, ini ditaburi pupuk ya. Nah, memang tujuannya supaya terhindar dari hama, tapi memang untuk pertanian yang sekarang ini ya, kita diarahkan ke pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik ya, sehingga tidak merusak lingkungan lagi. Tapi memang sulit ya, karena memang serba salah. Tidak semudah itu untuk bisa mengatur semua petani, dan memang kebutuhan juga ya. Dengan pupuk kimia, pestisida, biaya lebih murah dan lebih cepat efeknya ya. Dan itu sebenarnya dilema ya. Kalau memang bisa pakai tidak perlu pupuk ya, atau menggunakan pupuk alami, itu lebih disarankan ya. Nah, ini banyak sekali yang sering buang sampah sembarangan. Saya pun biasa perhatikan di jalan ya. Jalan yang kira-kira kosong, atau rumah kosong, atau di tepi jalan yang kira-kira tidak ada orang ya. Nah, disitulah buang sampah.
Nah, ini mungkin saking jengkelnya ya. Nah, sampai tulis hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Mungkin sudah jengkel karena dibersihkan, mungkin ada lagi, dibersihkan sampahnya ada lagi gitu ya. Nah, makanya mungkin mudah-mudahan yang ada di sini ya, yang kalian semua yang mendengarkan, mudah-mudahan tidak ada yang suka buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan di tepi-tepi jalan itu udah ada memang tempatnya yang warna kuning itu. Nah, ada titiknya ya, biasa per daerah pusatnya di mana. Nah, silakan buanglah sampah di situ. Jangan sembarangan ya. Oke. Nah, ini contoh pencemaran ya. Kasihan. Oke. Selanjutnya, pengolahan limbah secara umum ya. Jadi di pertemuan selanjutnya memang nanti akan saya jelaskan secara khusus ya pengolahan limbah. Tapi sekarang yang pertama saya sampaikan dulu pengolahan limbah secara umum ya. Nah, pengolahan limbah di sini ya. Oke, sebentar ya. Nah, sebelum saya masuk untuk yang selanjutnya, kita selalu mendengarkan dan selalu melihat kata-kata ini, reduce, reuse, recycle. Ini kata-kata yang sudah ada dari turun-temurun, bahkan sekarang sudah jadi 5 ya. Nah, tapi yang secara umum ini 3R, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Nah, apa sih itu? Nanti bisa dijelaskan di slide ini. Nah, pengurangan ya. Tadi dalam 3R, pengurangan sumber. Jadi kan komposisi limbah ini semakin meningkat dengan peningkatan jumlah manusia ya. Manusia yang banyak, aktivitasnya beragam ya, satu dengan yang lainnya beda-beda. Nah, cara pengolahan limbah tadi ini kan kaitannya dengan bagaimana sih cara pengolahan limbah secara umum. Nah, yang pertama, limbah itu dapat dikurangi ya, diminimalisir jumlahnya dan barang yang kita pakai diharapkan dapat mengurangi limbah. Contohnya sekarang juga udah sering ya, kayak di Indomaret, plastik berbayar. Kalian tahu nggak tujuannya apa? Tujuan plastik berbayar itu awalnya supaya mengurangi manusia dalam penggunaan plastik, supaya tidak banyak menghasilkan plastik. Makanya disarankan menggunakan plastik kantong belanja. Nah, tapi ternyata kalau menurut saya sih masih kurang berhasil. Karena apa? Mungkin karena pikirnya hanya 200 rupiah tambahnya ya enggak masalah gitu, daripada harus bawa tas. Padahal itu pemikiran yang salah. Jadi udah beda konsepnya ya. Nah, lebih bagus bawa tas plastik atau belanja ke pasar bawa tas. Nah, itu saya apresiasi buat kalian yang mungkin belanjanya masih pakai tas belanja ya. Nah, itu sangat baik sekali ya. Sapu tangan daripada tisu. Nah, itu juga salah satu kegiatan reduction, pengurangan sumber limbah ya, dari 3R tadi. Oke, selanjutnya yang kedua, penggunaan kembali, reuse ya. Jadi kalau reuse ini program pemakaian kembali sampah, seperti menggunakan bahan plastik atau kertas bekas untuk benda-benda souvenir ya, bekas ban pot atau kursi taman bekas ban untuk pot atau kursi taman, botol minuman yang telah kosong diisi kembali, itu namanya menggunakan kembali. Nah, sehingga mengurangi pembelian juga. Jadi karena menggunakan kembali sehingga tadi akhirnya mengurangi ya. Nah, usahakan beli barang atau menggunakan kemasan yang dapat dipakai kembali, menghindari proses yang disposable atau sekali pakai. Nah, itu disarankan seperti itu untuk mengurangi dari
limbah atau mengolah limbah tadi ya. Jadi meminimalisir dengan cara menggunakan kembali. Yang bisa kalian lakukan paling gampang sebenarnya botol ya. Jadi tidak disarankan pakai botol yang sekali pakai. Jadi botol yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu sangat bagus. Jadi kalian sudah melakukan salah satu cara pengurangan masalah sampah ya. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas. Tadi ini pengurangan ya. Jangan membuang gelas retak. Masih dapat dimanfaatkan untuk wadah alat tulis atau alat lain dengan memberi cat atau stiker. Payung rusak untuk jemuran pakaian bayi ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini nanti ya. Kemudian pemanfaatan atau daur ulang. Nah, bedanya apa sih daur ulang dengan reuse tadi ya? Menggunakan kembali. Kalau daur ulang itu mengubah barang-barang, mengubah. Kalau reuse tadi menggunakan kembali, kalau recycle mengubah barang yang sudah tidak terpakai, diolah kembali dan dijadikan barang yang bernilai guna. Nah, ada proses kalau dalam recycle daur ulang ya, dipilah, dikumpulkan, diproses. Jadi ada proses di sini ya, distribusikan kemudian dibuat. Nah, tujuannya ya sama lah ya, tujuan untuk semuanya juga ya, menghindari pencemaran, melestarikan kehidupan makhluk hidup, mengurangi sampah anorganik ya, menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan. Selain itu bisa mendapat penghasilan dari proses daur ulang ini karena barang-barangnya menjadi komersil. Contohnya apa? Payung ya. Waktu itu kalau di Jawa udah banyak komunitas yang mengolah limbah menjadi barang-barang yang lebih berguna, diolah kembali, misalnya dompet, tas ya. Itu sudah banyak yang diperjualbelikan. Nah, itu tentang 3R tadi. Nah, selain 3R itu ada apa lagi sih cara umum untuk mengolah limbah? Yang keempat adalah treatment ya. Nah, pengolahan limbah itu kan tujuannya untuk mengurangi bahan-bahan beracun yang terdapat dalam limbah. Nah, itu untuk treatment ya, sehingga limbah yang telah diolah tersebut kandungan bahan beracunnya memiliki kadar seminimal mungkin dan bahkan tidak ada. Nah, jadi treatment itu adalah cara mengolah untuk mengurangi kadar racun yang ada di dalam limbah tersebut. Pada umumnya ini terjadi pada limbah cair ya. Nah, limbah dapat dikelompokkan jadi 2. Pengolahan menurut tingkatan perlakuan ya. Kalau tingkatan perlakuan tuh ada treatment tadi, perlakuan pendahuluan ya, kemudian primer, sekunder, itu tingkatnya. Jadi misalnya udah disaring dulu, habis dari saring kemana lagi, dan seterusnya. Jadi itu bertingkat-tingkat sampai racun yang ada di dalam limbah cair tersebut hilang. Kemudian pengolahan menurut karakteristik limbah ini menurut bentuknya. Jadi kalau padat diolah secara apa, kemudian gas harus diperlakukan seperti apa ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk pengolahan limbah. Nah, jadi banyak caranya dan ini berurut-urutan ya. Dan tidak berurutan sesuai ini sih. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung limbahnya lagi. Limbah cair ya. Kemudian yang kelima, pembuangan. Nah, kalau udah pembuangan, ini adalah cara yang paling terakhir dan paling umum dilakukan masyarakat Indonesia, yaitu membuang sampah ke tempat pembuangan akhir sampah ya. Dan pesan saya lagi tadi, jangan membuang di sembarangan tempat. Lihat ada lahan orang kosong, tanah kosong, buang kalian di situ ya. Itu tidak baik ya. Mulai sekarang pedulilah sama lingkungan ya. Karena hal kecil yang kita lakukan itu dampaknya juga akan sangat besar gitu. Nah, selain itu juga limbah yang ditimbun dengan tujuan untuk menstabilkan limbah padat,
dan membuatnya menjadi bersih melalui penyimpanan limbah secara benar dan penggunaan fungsi metabolisme alami yang benar. Ini skala besar, ya. Mungkin di sini kalian tak bisa lihat, ya. Adapun mungkin kalian tidak pernah pergi, itu ada di daerah Siantan, ya. Kalau di Pontianak ini daerah Siantan, masuk ke dalam lagi itu tempat pembuangan akhir sampah, dan menurut saya sistemnya masih belum terlalu canggih, ya, masih secara manual, dan itu sampah di sana menggunung, ya. Nah, kalau di kota yang maju itu sudah bisa diproses kembali, misalnya dikecilkan ukurannya, dipadatkan sehingga itu tidak menggunung, ya. Tapi karena kita beda, ya, di Indonesia sendiri seperti itulah caranya yang kita punya. Ya, intinya yang sekarang bisa kita lakukan itu bagaimana cara supaya bisa meminimalisir sampah yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, ini proses pencacahan sampah, ya. Dan ini kebetulan ini campur, dan lebih difokuskan ini kepada sampah organik kalau ini, ya. Biasanya dijadikan pupuk. Ini kan bisa kalian lihat ini sayur-sayur, ya. Nah, ini akan dijadikan pupuk organik, ya. Ini salah satu bentuk mencintai lingkungan. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan kembali, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, tumpukan sampah, ya. Ini di TPA. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan ditanyakan dan didiskusikan jika ada hal yang kurang dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi yang selanjutnya.